Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan bahas lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan minggu lalu yang berjudul tentang The Journey. Ini temanya masih sama, yaitu tentang Kingdom Discipleship. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk membuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Di sini Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Dan setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3 ini kita bisa lihat bagaimana karakter dari seorang Timotius. Tentu Timotius adalah murid dari seorang Paulus. Bagaimana dia memiliki karakter yang dapat dipercaya, dia tidak egois, dia setia, dia unik, dia memiliki ketulusan, bahkan dia mau dibentuk sama Tuhan. Dari karakter-karakter inilah Paulus sangat amat mempercayai Timotius. Nah teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitabnya di Filipi 2 ayat 19-24. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya itu mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Dari Filipi 2 ayat 19-24 kita bisa mengambil yang pertama adalah kita bisa mengambil bagaimana kehidupan Paulus melihat kehidupan dari seorang Timotius. Yang pertama, Timotius dapat dipercaya, teman-teman. Di ayat 19 di Filipi 2 ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu. Dapat dipercaya, teman-teman, sebagai murid kita harusnya bisa dipercaya oleh mentor kita, teman-teman, atau oleh guru kita. Nah, begitu pula dengan Timotius. Bagaimana kita bisa lihat tadi dari karakter-karakter Timotius itu sangat dan dapat dipercaya. Paulus sangat yakin bahwa Timotius itu dapat dipercaya. Dan bagian apa saja dari kehidupan Timotius sehingga dia dapat dipercaya? Yang pertama adalah bagaimana Timotius mau menerima tanggung jawab. Timotius mau menerima tanggung jawab, teman-teman. Nah, bagaimana dunia ini banyak sekali, atau mungkin bagian dari kita pun menjadi bagian dari seorang atau orang yang hanya ingin menerima sesuatu saja. Misalkan menerima jabatan, tetapi untuk tanggung jawabnya enggan untuk menjalaninya. Jadi sangat jarang, teman-teman, di kehidupan kita sebagai manusia kita bisa hidup seperti Timotius untuk dapat atau mau menerima tanggung jawab sebesar apapun tanggung jawab itu. Nah, lalu yang kedua adalah memelihara dan menjaga dan memeliharanya. Jadi selain tanggung jawab yang enggan untuk dijalani di dalam kehidupan kita, kadang-kadang teman-teman menjaga dan memelihara kepercayaan pun itu sangat sulit. Jadi itu butuh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati dan iman yang baik, yang dapat melakukannya. Nah, kita ada di bagian mana, teman-teman? Apakah kita bisa menjaga dan memelihara kepercayaan itu? Nah, lalu teman-teman, kita bisa lihat yang kedua adalah tidak mencari kepentingannya sendiri. Ini ada di ayat 20, karena tak ada seorang
padaku sehati sefikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Menjadi murid sudah tidak lagi kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Begitu pula ketika kita menjadi murid dari Kristus. Di sini kita bisa ambil untuk kita tidak hidup di dalam mencari kepentingan diri kita sendiri, teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup untuk kepentingan orang lain. Yang pertama, atau kepentingan Tuhan, yang pertama adalah selesai dengan diri sendiri. Ini ada di 2 Timotius 2 ayat 3-4. Sebagai seorang murid Kristus, kita harus hidup untuk kepentingan Kristus sebagai komandan kita. Tujuan hidup kita sudah bukan lagi tentang diri kita, bukan tentang mimpi kita, bahkan sampai bahkan ego kita pun, teman-teman, kita nggak hidup lagi untuk ego kita dan harapan-harapan kita. Nah, tapi ya itu tadi, semua dalam segala aspek kehidupan kita itu semua untuk Tuhan. Itu tadi, pikul salib, sangkal diri, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, melayani dengan ketulusan. Kita bisa lihat di 2 Timotius 1 ayat 5, kita lihat bagaimana seorang Timotius hidup dan tumbuh di dalam iman yang tulus yang diwariskan atau diberikan oleh nenek dan juga ibunya, teman-teman. Dia juga dituntun sejak dia kecil sehingga iman itu akhirnya bisa bertumbuh, dan Paulus melihat hasil dari didikan dari neneknya, dari ibunya, bahwa seorang Timotius memiliki hati yang tulus, teman-teman, untuk melayani di dalam jemaat Filipi pada saat itu. Nah, lalu teman-teman, yang ketiga adalah kesetiaan yang teruji. Nah, dari sini kita bisa lihat di ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kesetiaan Timotius itu sudah teruji. Salah satunya adalah bagaimana Timotius hidup di dalam keteladanan. Ini ada di 1 Timotius 4 ayat 12 dan di 1 Korintus 4 ayat 17, teman-teman. Hidup di dalam keteladanan, teman-teman, kita lihat bagaimana Paulus mengingatkan kembali Timotius untuk bisa hidup tidak bercela, sehingga orang tidak menganggap Timotius itu rendah karena Timotius masih sangat muda. Dan bukan cuma itu, kita bisa lihat bagaimana Paulus memiliki tujuan untuk mengingatkan itu kembali kepada Timotius, yaitu hidup sebagai teladan di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan cuman Timotius diingatkan saja begitu saja tanpa ada satu tujuan, tapi ketika Timotius diingatkan untuk hidup tidak bercela di mata Tuhan, bahkan di mata Paulus, bagaimana Paulus memiliki tujuan di dalam kehidupan Timotius, yaitu tadi Timotius tidak dianggap remeh hanya karena dia masih muda. Lalu ada lagi tujuan bagaimana Timotius bisa hidup di dalam teladan di dalam Kristus Yesus tentunya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku mau sedikit kesaksian. Jadi aku itu orangnya adalah orang yang hitung-hitungan ke Tuhan. Aku datang ke Tuhan, berdoa, melakukan firman Tuhan, membaca Alkitab, apapun itu aku lakukan, hal-hal rohani aku lakukan untuk aku bisa mendapatkan apa yang menjadi bagian dariku, mimpiku, harapanku, bahkan melakukan itu untuk agenda-agenda aku sendiri, teman-teman. Tetapi pada suatu waktu aku melihat salah satu Instagram yang dimana di situ pendetanya bilang gini, kita mau ikut Tuhan itu punya ekspektasinya tuh apa, teman-teman? Kita ikut Tuhan itu mengharapkan apa? Timbal balik, teman-teman.
Tuhan tuh nggak berhutang ke kita teman-teman, apapun itu. Jadi disitulah dia menyadarkan aku, Tuhan menyadarkan aku tentang kasihnya Tuhan melalui firman yang disampaikan di media sosial itu. Dan akhirnya di situ membuat aku berpikir, oh iya ya, selama ini aku nggak pernah hidup menyenangkan hati Tuhan, nggak pernah hidup untuk agendanya Tuhan. Dan akhirnya aku mulai pelan-pelan, walaupun berproses teman-teman, dan sekarang aku pun juga masih proses jatuh bangun di situ. Aku mau hidup menyenangkan Dia. Jadi hidup aku bukan lagi, aku belajar untuk aku pikul salib sangkal diri, bukan lagi tentang diri aku, bukan lagi tentang kepentingan aku sendiri, tetapi itu semua untuk kepentingan Tuhan teman-teman gitu. Nah lalu teman-teman di sini ada points to ponder. Yang pertama adalah dari hal-hal yang sedang Tuhan percayakan, apakah saya orang dapat dipercaya dalam pelayanan dan dalam hidup sehari-hari? Jelaskan. Yang nomor 2, apakah saat ini kamu masih berpusat untuk kepentingan diri sendiri atau sudah berpusat kepada kepentingan Tuhan, termasuk dengan tidak mencari kesenangan kita sendiri? Jelaskan. Yang ketiga, dalam hal apa saja kamu mau belajar lagi supaya kehidupanmu bisa menjadi teladan. Teman-teman, ini points to ponder. Nanti kita akan bahas firman Tuhan ini dan juga membahas points to ponder ini di breakout room. Dan aku sudah selesai teman-teman. Kita ketemu di breakout room dan terima kasih.